Mbak. Pagi. Alhamdulillah, ini dengan Mbak Salsa? Iya. Oke. Perkenalan. Sebelumnya perkenalkan ya Mbak, saya Jihan dari ahli gizi di rumah sakit ini. Oke, Menanyakan keluhan. mungkin sebelumnya Mbak Salsa kesini ada keluhan apa nih Mbak? Ini mungkin kalau makan itu saya kan ada GERD, ada asam lambung. Nah itu kadang-kadang tidur nggak enak sama karena asam lambung kan pasti berhubungan dengan asma gitu. Jadi kayak pola makan yang benar itu gimana sih Mbak? Oke, Menanyakan harapan setelah konseling. berarti mungkin dari Mbak Salsa harapannya apa sih Mbak setelah nanti kita konsulkan? Kalau harapannya, kalau saya rasanya itu pola makan itu kayak nggak benar, soalnya kalau kata orang-orang itu kan kalau punya asam lambung itu harusnya sarapan, tapi malah saya nggak bisa sarapan, saya nggak pernah sarapan gitu. Oh gitu, berarti kalau pagi nggak makan pagi ya Mbak? Nggak, jarang. Oke. Menjelaskan tujuan dan proses konseling gizi. Oke, mungkin langsung aja Mbak, nanti mungkin saya akan membantu Mbak Salsa menemukan solusinya serta mencapai pada harapan yang diinginkan gitu ya Mbak. Oke, mungkin langsung aja sebelumnya ini saya nanti izin sambil mencatat ya Mbak, durasinya mungkin kira-kira 30 menit Ya. untuk konselingnya, dan Mbak Salsa bisa memberikan jawaban yang sebanyak-banyaknya yang ada langsung diinfokan aja. Oke. Asesmen antropometri. Ini Mbak Salsa berat badannya berapa ya Mbak? Terakhir nimbang sih 85, Tinggi badannya? 157. Untuk IMT-nya ini hasilnya 34,4 ya Mbak. Itu gimana? Ini tergolong kesimpulannya itu udah masuk obesitas Mbak. Ya, jadi mungkin nanti intervensinya kita akan ada perbaikan baik pola makan ataupun aktivitas dari Mbak Salsa. Asesmen biokimia. Selanjutnya mungkin Mbak Salsa pernah cek lab? Cek lab tuh cek darah gitu ya? Iya, atau hemoglobin, tekanan darah gitu. Kalau terakhir itu saya cek HB ya. Oh, cek HB. Iya, cek HB itu mungkin baru 4 hari yang lalu itu Oh, hasilnya 10,3. 10,3. Iya, Lebih itu ada apa? nggak ada sih. Oh, hanya cek HB aja. Iya. Oke, ini dari cek HB-nya itu kan 10,3 itu masuknya rendah Mbak. Jadi mungkin Mbak Gi nanti konsumsinya akan kita ganti untuk FE-nya gitu ya Mbak. Karena normalnya itu 12. Oh iya, soalnya saya itu kalau mens itu banyak tuh Mbak. Oh, Jadi kan gitu. kalau pas mens gini saya rasanya emang agak lemas gitu. Nah itu salah satu pertanda ketika HB-nya rendah karena Mbak Salsa merasa lemas. Mungkin besok kalau misalnya cek kita udah angka 12, nah Iya. itu udah masuk normal. Oh, normalnya segitu. Iya. Oke. Asesmen klinis atau fisik. Selanjutnya ini Mbak Salsa itu ada gejala gangguan ketika konsumsi kayak mual, muntah ataupun sulit menelan gitu nggak Mbak? Oh, mungkin itu sih mual. Mual ketika apa Mbak mualnya terjadi? Ya itu kalau lagi asam lambung gitu, itu mual. Kalau muntahnya sih iya sih Mbak, cuman akhir-akhir itu Oh gitu. Tapi sesekali muntah, ketika muntah. iya. Oke. Berarti kalau ketika nggak asam lambung nggak mual, Enggak hanya ketika kambuh aja. Iya, ketika kamu aja. Oke, baik Mbak. Asesmen dietary history. Selanjutnya Mbak, ini saya mau menanyakan tentang pola makannya Mbak baik di rumah maupun selama berkegiatan. Ya, Mungkin sebelumnya Mbak Salsa ada alergi makan? ada sih. Alergi. Alergi itu udang. Jadi kalau misalnya saya makan udang gitu Mbak, langsung mulutnya gatal sampai leher gitu. Oh, Sampai- reaksinya iya, gatal-gatal. Jadi benar-benar nggak bisa makan udang. Selain itu berarti mungkin seafood yang lain Enggak sih. udang aja ya berarti ya. Terus untuk pantangan makan ada nggak ya Mbak? Pantangan makan itu enggak aja sih Mbak.
Oh nggak ada, berarti semuanya aman karena yang alergi aja ya? Iya. Oke, terus Mbak Salsa lagi menjalani diet nggak ya? Enggak sih. Enggak. Enggak menjalani diet, cuman mengurangi gula aja sih mbak. Oh oke, berarti itu dari kesadaran diri. Iya. Recall 24 jam. Selanjutnya untuk formulir recall-nya ya Mbak, itu apa saja yang Mbak Salsa makan selama 24 jam terakhir, dari Mbak Salsa bangun tidur hingga Mbak Salsa mau tidur lagi. Mungkin dimulai dari kemarin pagi Mbak Salsa konsumsi apa saja? Kemarin pagi itu saya kan sarapannya memang agak siang ya mbak, nggak Oh, bisa yang siang. pagi banget gitu. Jadi jam setengah 10 itu saya baru sarapan gitu. Nasi soto. Nasi soto, Terus saya makan itu pakai gorengan juga. gorengan. Terus pakai sate ayamnya tuh dua kemarin tuh. Oh 2 tusuk ya? Dua tusuk. Terus sate yang lemak itu loh mbak. Oh sate kronya? Sate kronya itu satu. 1 tusuk. Terus pas makan itu saya sambil minum air putih sama jeruk peras. Jeruk peras. Yang jeruk peras itu pakai gula Mbak? Enggak. Tanpa gula Iya, ya? tanpa gula. Untuk nasi sotonya itu seberapa Mbak? Satu porsi sih mbak. Satu porsi. Mungkin untuk nasinya seberapa Mbak? Kira-kira ini? Kalau nasi itu ini sih mbak yang Porsi piring atau centong? piring sih, soalnya kan Oh sotonya pakai piring. dipisah. Oh iya, yang mana ya Mbak? Yang ini. Oke, yang porsi sedang ya Mbak? Lalu untuk gorengannya 1 buah. Iya, satu buah. Jeruk perasnya itu yang seberapa ya Mbak? Itu pakai Pakai gula sih gula. kemarin. Jadi beli ya Mbak makan? Iya. Yang mana Yang Mbak? ini Oh ya. Air putihnya Mbak? air putihnya juga segitu. Oke. Lalu ada konsumsi lagi Mbak di pagi hari? Udah sih lalapannya itu. Oh udah. Mungkin dilanjut di snack paginya mungkin ada Mbak setelah sarapan. Sebelum makan siang. Makan siang itu habis sarapan gitu deh. Iya. Itu paling jam setengah 11-an Oh, itu setengah saya 11. makan Bubur apa? sup Bubur sup. Seberapa Mbak konsumsinya? sekap itu loh mbak. Oh sekap ini ya Mbak ini. Ini ya Mbak. Iya. Oh iya. Emang Oke. ada gula merahnya. Oh, oke pakai gula merah. Iya. Lalu konsumsinya lagi? Coba mungkin minum putih aja. Oh minum air putih. Seberapa Mbak? Gelasnya ini. Ini sih. Oke. Ada konsumsi lagi snack pagi? Enggak ada sih. Oke, berarti langsung ke makan siang ya Mbak ini? Iya. Oke, makan siangnya kemarin konsumsi apa aja Mbak? Dan jam berapa? Kalau makan siang itu saya jam setengah 3. Oh, setengah 3, udah agak sore ya Mbak ya? Kayak mundur gitu jamnya. Konsumsi apa aja Mbak? Terus saya nasi ayam, terus Ayam goreng? iya, Goreng tepung atau goreng tepung. ayam goreng tepung? Lalu ada Terus ada sambelnya juga. sambal, Terus sama sayur. sayurnya sayur apa Mbak? Sayurnya tuh kayak buncis sama kikil gitu. Oh ya, sayur buncis ada kicilnya ya Mbak? Iya. Terus ada lagi konsumsi lain? Enggak sih, sama air putih. Oh, sama kerupuk, Mbak. Oh, makan kerupuk Iya. juga? Kerupuk udang atau kerupuk ikan? Oh, yang bulat-bulat kerupuk ikan itu loh, Mbak. Oh iya, kerupuk ikan. Untuk konsumsi nasinya itu seberapa Mbak? Nasinya itu yang ini sih, Mbak. Yang ini. Oh baik, porsi kecil ya. Iya. Lalu untuk ayam goreng tepungnya itu bagian apa Mbak? Ayam goreng. Bagian apa? Iya,
yang bagian ini mbak, ini Oh iya, bagian dada bawah ya mbak. iya. Untuk sayur buncis sama kikilnya ini terpisah atau? Terus jadi satu sih mbak, cuman kayak dioseng-oseng gitu, cuman Oh, iya. banyak sayurnya. Oh banyak sayurnya. Dan kalau makan emang aku suka sayur gitu loh mbak, jadi banyak. Oh iya, untuk sayurnya seberapa mbak kira-kira? Paling kalau ini nih di sendok itu paling 5 sendok itu sayur, 1 sendoknya kikil. Oh iya. Sendok makan atau sendok sayur? Ini sendok apa? Sendok makan. Iya makan. Oke. Sendok makan sama kikilnya 1 ya mbak. Iya. Lalu untuk sambalnya berapa mbak? Sambelnya paling 1 sendok sih. Sendok makan ya. Iya. Makan. Untuk kerupuknya Kerupuknya itu kayak udah bungkusan gitu loh mbak. oh berarti udah 1 porsi kerupuk dari beli. Iya. Kira-kira berapa buah mbak? Paling kan benernya segini ya mbak. Paling 6. Lalu ada konsumsi minumnya? Air putih aja. Air putih berapa mbak dari gelas ini? Air putih. Yang ini sih mbak, Oh besar ya mbak. 2 gelas. Oh 2. Ada konsumsi lain? Enggak ada sih. Berarti langsung ke snack sore mungkin mbak? Oh iya. Sore itu mungkin jam 5 maghrib gitu ya, sekitar jam itu. Maghrib. Terus setengah 6 ya mungkin. Itu kayak makan batagor sama siomay yang 31 porsi gitu loh mbak. Oh batagor siomay 1 porsi. Iya. Lalu ada konsumsi lain? Ada Apa mbak? air putih. Ada sih. Air putih. Air putih seberapa mbak ini? Ini yang ini 1 gelas yang ini. Oke baik. Yang terus ini ya mbak? Iya. Lalu ada konsumsi lain mbak snacknya? Enggak sih. Oke berarti langsung makan malam ya ini? Iya. Makan malamnya makan apa mbak? Kalau makan malamnya itu sebenarnya kalau aku mut-mutan gitu ya mbak, kadang makan kadang enggak. Cuman pas kemarin itu makan malamnya aku jadi ngemil gitu. Oh berarti nggak makan nasi? Enggak. Aku Ngemil makan apa mbak? takoyaki. Seberapa banyak mbak? Itu 3 butir. 3 putih. Kayak bulat-bulat gitu. Baik. Terus ada konsumsi lain? Terus aku air putih sih pasti. Oh minum air putih. Sekali. Seberapa mbak? Yang ini. Oke yang besar. Ya. Terus ada konsumsi lain? Ada, terus aku juga minum jeruk peras lagi. Jeruk peras. Jeruk perasnya ini pakai gula atau Ini pakai gula setengah sendok. Oh gulanya setengah sendok. Iya. Makan atau sendok? Sendok makan. Untuk jeruk perasnya seberapa mbak? Ini sih Oh lalu ada konsumsi lain mbak? kalau konsumsi lainnya itu, tapi ini agak dijeda ya. Kayak iya. habis makan gitu, habis minum, terus agak malam itu aku makan selondok itu. Kayak apa sih jajanan ya. Baik. Seberapa mbak kira-kira itu? Sedikit sih, seberapa ya? Seberapa mbak? Mangkuk atau? Mangkuk sih. Oh mangkuk yang mana mbak? Yang ini sih. Oh yang mangkuk kecil ya? Iya. Oke baik. Ada lagi? Enggak sih. Udah berarti setelah itu masuk jam tidur. Iya dulu. Oke baik. Form SQFFQ. Mungkin langsung ke formulir berikutnya ya mbak. Ini ada namanya formula SQRFQ di mana Ya. nanti yang diisikan tidak hanya dalam 24 jam terakhir, tapi apa saja yang mbak salsa konsumsi baik harian, mingguan maupun bulanan. Itu ya. Mungkin yang pertama ini ada untuk makanan pokoknya mbak salsa. Mungkin mbak salsa biasanya makan karbohidratnya itu apa saja gitu mbak? Mungkin nasi gitu. Oh iya, nasi sih paling sering. Oke. Biasanya kalau konsumsi nasi sekali makan berapa mbak? Kalau sekali makan ini sih mbak, yang ini sih. Oh yang ini ya. Iya. Oke.
makannya harian, mingguan atau Harian sih, sehari 2 kali. sehari 2 kali? Lalu ada mie yang tidak konsumsinya? Iya, mie saya juga konsumsi. Mie. Terus bihun juga. Bihun. Kalau mie-nya sekali konsumsi seberapa? Mbak? Mie itu loh mbak yang instan itu. Oh, mie instan, ya. satu bungkus Iya, ya? satu bungkus. Konsumsinya biasanya harian atau Itu seminggu sekali. seminggu sekali. Lalu kalau untuk bihun tadi Mbak? Kalau bihun itu aku juga kayak yang instan itu juga Oh, sih. satu bungkus juga. Ya. Itu konsumsinya seberapa Mbak? Kayak sebulan Oh, sekali. sebulan sekali. Lalu ada konsumsi lain lagi mungkin? Kalau ubi saya nggak makan. Mungkin kentang ya, kentang. Oh, kentang. Kalau kentang seberapa Mbak? Kentang Konsumsinya itu sekali makan. sekali makan itu mungkin bisa 1 sampai 2 buah. Oh, 1 sampai 2 Iya. buah. Mungkin ada di sini Mbak. Buahnya kecil, sedang atau Oh ini ya, yang ini sih mbak. oke, berarti 2 buah sedang. Iya, tubuh sedang. Itu konsumsinya harian, mingguan, Itu atau jarang sih mbak, sebulan sekali. oh, 1 bulan sekali. Ada konsumsi lain mungkin Mbak, kayak lontong atau kupat. Kupat sih enggak. Mungkin lontong ya. Lontong ya. Kalau lontong sekali konsumsi seberapa Mbak? Sekali konsumsi itu biasanya itu sih setengah. Setengah, satu porsi itu setengah. Iya setengah. Itu konsumsinya seberapa Mbak? Harian atau Harian sih enggak, cuman seminggu itu bisa 4 kali. oh, 1 minggu 4 kali? Iya. Ada lagi mungkin Mbak konsumsi yang makanan pokoknya? Udah. Oke, lanjut untuk lauk hewani Mbak. Iya. Mungkin Mbak Salsa konsumsi apa aja nih seringnya? Kalau hewan itu paling sering ayam, sapi Ayam, juga makan, sapi. kambing juga makan, Kambing. bebek juga, Telur. terus telur iya, terus cumi juga makan, terus lele bisa mbak? Oh, bisa. Lele, nila. Oke. Iya. Ada lagi? Udah sih. Untuk ayam nih Mbak, yang pertama itu sekali konsumsi seberapa Mbak? Biasanya 1 sampai 2 potong sih. 1 sampai 2 potong. Itu frekuensinya harian atau Kalau mungkin 2 hari sekali. 2 hari sekali? Iya. Sering sih mbak soalnya memang. Untuk telur Mbak? Kalau telurnya aku sering sih mbak. Mungkin Sering. sehari bisa 1. Sehari 1. Iya. Untuk cumi Mbak? Kalau cuminya seminggu sekali. 1 minggu sekali. Iya. Kalau untuk cumi 1 kali makan seberapa Mbak? Biasa sih mbak buat makan aja 1 porsi gitu. Oh, 1 porsi. Oh ya Mbak, untuk yang telur tadi sekali makannya seberapa Mbak? 1. 1 butir? Iya, biasanya kan kayak direbus gitu. Kalau nggak diceplok gitu 1. Lalu untuk daging kambingnya nih Mbak, sekali makan seberapa? Iya, 1 porsi. 1 porsi. Untuk frekuensi konsumsinya harian, mingguan, Sebulan sekali. 1 bulan sekali. Kalau untuk daging sapi Mbak, sekali makannya Kalau sekali makannya 1 porsi juga. 1 porsi juga. Untuk konsumsinya harian, mingguan, Mingguan, seminggu sekali. 1 minggu 1 kali. Ikan nila dan ikan lele ini Mbak sekali konsumsi Satu sih. 1 ekor berarti ya Mbak? Kalau ikan nila sekali konsumsi harian atau Seminggu sekali. 1 minggu 1 kali ya. Untuk lelenya Mbak Sama seminggu sekali. Untuk bebek ini Mbak sekali konsumsi seberapa Mbak? 1 potong sih. 1 potong. Iya. Untuk frekuensi konsumsinya harian 1 minggu. 1 minggu 1 kali. Ada lagi Mbak mungkin? Enggak sih, kayaknya udah. Oke,
Baik, lanjut ke lauk nabati ya Mbak, mungkin ada tahu tempe gitu. Nah, konsumsi tahu tempe Oh iya, tahu, tempe, sering. Oke, kalau untuk tempe itu sekali konsumsi berapa Mbak? Mungkin dua itu sih, dua kotaan itu. Oh, 2 potong. Iya, 2 Mungkin potong. Mbak ada contohnya. Berapa? 700. Ini ya Mbak. Iya, segitu yang ini. Oh iya. Oke. 2 potong yang kotak ya. Iya. Biasanya konsumsinya harian, mingguan atau Harian sih bisa. 1 sampai 2 hari sekali. untuk tahunya Mbak Sama sih. 1 sampai 2 hari sekali. Iya. Untuk sekali konsumsi tahunya seberapa Mbak? Seberapa Mbak? Yang ini sih. Oke. Ada lagi mungkin Mbak? Enggak sih, enggak. Oke. Selanjutnya sayuran Mbak. Konsumsi apa saja nih Mbak biasanya kalau sayur? Kalau sayuran, saya suka sayur ya. Oh jadi suka. mungkin, Oh iya Mbak. Boleh Mbak sebutin aja semuanya. kayak sawi, terus Sawi. oke, terus kubis juga, timun, wortel, terus pari, terong, apa lagi ya Mbak? Sama tomat, sama itu loh Mbak, kayak nangka itu yang nangka muda. Oh nangka muda. Gori gitu ya Mbak? Iya, gori. Oke. Sama itu sih selada, kemangi gitu. Ada oke. Kayak lalapan-lalapan. Sambil nulis ya Mbak? Ya. Sama mungkin itu sih Mbak, kalau besar itu kan ada brokoli, ada kembang kol, Oh gitu. kacang panjang juga, paprika juga kadang-kadang aja sih. Mungkin yang pertama nih Mbak tadi ada sawi, toge. Itu konsumsinya sawi dulu itu sekali makan seberapa Mbak? 1 mangkok sih. 1 mangkok yang ini Mbak. Iya, Oke. emang kan Sekali konsumsinya harian mingguan atau? sawi ya. Mingguan sih, seminggu bisa 2 kali. Seminggu 2 kali. Untuk tauge Mbak, sekali konsumsi berapa? Oke-nya sama sih, 1 mangkok juga. 1 mangkok juga. Untuk konsumsinya Toge itu seminggu bisa 3 kali. seminggu 3 kali. Buncis Mbak, Kalau buncisnya jarang sih, sekali sih. sekali konsumsi seberapa Mbak? 1 mangkok juga. 1 mangkok juga. Oke. Jarangnya itu seberapa Mbak? Apa? Jarangnya seberapa? Jarang. Jarang konsumsinya seminggu bulan. Buncisnya ya? Iya. Kayak seminggu sekali sih. Oh seminggu sekali juga. Untuk pare Mbak, Pare 4 kali bisa sih. 4 kali Iya, dalam seminggu. Suka pare ya Mbak? Iya. Sekali konsumsi seberapa Mbak? Sekali konsumsi 1 porsi sih Mbak. 1 porsi. Iya. 1 porsi itu berarti biasanya beli atau bikin sendiri? Beli sih. Oh, beli ya. Lalu untuk wortel, Wortel mungkin kan kayak cuma di shop gitu aja sih Mbak. oh di shop. Paling seminggu sekali. 1 minggu 1 kali. Kalau untuk timun Mbak? Timun itu yang di lalapan aja sih Mbak. Oh Paling 8. 3 potong gitu. Oh iya. Konsumsinya berapa kali Mbak? Seminggu paling 2 Harian? kali. Seminggu 2 kali. Iya. Untuk kemangi tadi Mbak? Iya sama sih, sama kayak timun. Seminggu 2 kali di lalapan gitu. Selada Selada 3 kali Mbak. seminggu 3 Iya, kali. seminggu 3 kali. Sekali konsumsi seberapa Mbak? Sekali konsumsi itu lumayan sih Mbak, mungkin kalau di apa sih dipotong-potong Oh, itu iya. dibuka gitu
paling 4 lembar. Oke. Tomat Tomat itu dilalapan aja sih, paling 2 potong aja gitu. sekali konsumsinya bulanan, mingguan atau 2 kali 2 kali seminggu? bareng temennya. Ya tentu lalapan Iya. juga. Untuk terong nih mbak, Terong tuh seminggu. Lumayan jarang sih mbak kalau terong tuh paling sebulan sekali. sebulan sekali ya. Jarang. Sekali konsumsi seberapa mbak? Sama sih 1 porsi. 1 porsi. Untuk kubis mbak, Kubisnya 2 kali. 1 mingguan, bulanan atau? Kayak seminggu 2 kali sih. Sekali konsumsi seberapa mbak kubis? Paling lembaran itu lembar 3. Oh. Ya. Untuk kembang kolnya mbak? Kembang kol sama brokol itu mungkin seminggu sekali ya mbak. Seminggu sekali. Sekali Iya. konsumsi seberapa mbak? Sekali paling potongan itu mbak cuman 3 Oh. sop gitu. Oke. Um, Untuk paprikanya mbak? paprikanya jarang sih, paling sebulan sekali. Sebulan sekali. Sekali konsumsi seberapa mbak? Dikit sih, cuman kayak potongan-potongan kecil. Oh, potongan aja. Gak sampai yang mangkok 1 sendok makan mungkin ya Iya. mbak? Kacang panjangnya mbak? Kacang panjangnya 1 porsi. 1 porsi. Konsumsinya seberapa mbak? Itu harian, mingguan, atau Seminggu sekali. 1 minggu sekali. Nangka mudanya mbak? Nangka mudanya seminggu sekali juga sih. 1 minggu sekali. Iya. Sekali konsumsi seberapa mbak nangka muda? Kayak mangkok kecil aja gitu. Oke, jadi 1 mangkok kecil ya. Kan ada kuahnya atau enggak Oh itu? iya, yang mana nih mbak? Yang ini sih. Oke. Ada lagi mungkin mbak sayur-sayurannya? Sayurnya itu sih mbak kayaknya. Oh udah semua. Oke lanjut di buah-buahan nih mbak. Mungkin mbak ini sering konsumsi buah apa? Kalau buah paling sering itu pepaya, pir, apel, nanas juga makan, jeruk, Iya. terus kayak pisang, Pisang. terus salak sih, semangka ya. Salah sama buahnya. Oke. Ini untuk pirnya dulu nih mbak, 1 kali makan seberapa mbak? 1 sih. 1 buah. Oh ya, 1 buah. 1 buah. Untuk frekuensi makannya mbak? Frekuensi mbak itu paling seminggu bisa 3 kali. Untuk seminggu ya. Untuk pepaya mbak? Pepaya juga sering 3 kali seminggu. 3 kali. Sekali konsumsi berapa mbak pepaya? Kalau pepaya itu banyak sih mbak, mungkin kalau potongan yang panjang itu Iya. paling sekitar Berapa potong mbak? kayak 2 potong sih. Ini mungkin mbak? Iya, 2 potong. 2 potong yang panjang ya mbak? Iya, panjang. Lalu untuk nanas nih mbak, sekali konsumsi berapa mbak? Sekali konsumsi itu 1 potong sih, 1 potong. 1 potong ya? Oke. Frekuensinya seberapa mbak? Frekuensinya itu paling seminggu sekali. Terus 1 kali. Buah jeruk nih mbak? Jeruk itu seminggu sekali juga sih. Nih, mbak, yang mana mbak buah jeruknya? Yang ini sih segini. Oh iya, oke. Seminggu 1 kali. Salaknya mbak? Salaknya itu aku biasanya sekali makan agak banyak sih, 3. 3 buah. 3 buah. Konsumsinya frekuensinya 2 kali. 2 kali 1 Iya, minggu. 1 minggu 2 kali. Untuk semangka nih mbak? Semangka itu ini sih mbak, 1 potong ini. Oh yang ini? Iya, Oke. 1 potong ini biasanya sebulan
sebulan mungkin 2 kali ya. Oh, sebulan 2 kali. Lalu untuk buah apel, Buah apel itu satu bulatan. satu buah. Frekuensi Eh, seminggu itu satu. 1 minggu satu. Untuk buah pisang mbak, pisangnya pisang emas atau pisang Ambon atau Emas sih bayangin ini. oh yang masih emas. kecil ya? Satu kali konsumsi Iya, berapa? dua. Dua buah. Dua. Frekuensinya Jarak sih nggak mungkin sebulan itu cuma 3 kali. dua 3 kali. Ada buah lagi? Enggak sih. Enggak ya. Oke. Selanjutnya ada minuman nih mbak, ada yang manis atau yang sering dikonsumsi, ada apa aja? Kopi sih. Kopi susu. Lalu ada apa lagi mbak? Kayak jeruk kayak jus gitu juga Oh iya santis bisa. gitu. Oh santis. Terus kayak susu gitu bisa. Yogurt. Terus teh. Tapi tawar juga kalau teh. Oh teh tawar. Terus ini kayak ronde gitu sih. Oke. Ada lagi? Enggak ada. Untuk kopi susu sekali konsumsi seberapa mbak? Gelas gitu loh mbak. Oh yang Terus gelas. kalau lagi jual gitu punya kopi. Oh mungkin Iya. kira-kira seberapa nih? Yang ini sih. Satu gelas sekali. Frekuensinya? Kalau misalnya lagi kuliahnya sibuk-sibuk gini kan mbak, ya aku ya butuh kopi lebih, jadi seminggu itu bisa 3 sampai 4 Dalam seminggu itu. seminggu. Kalau untuk yang santisnya mbak sekali minum seberapa? Santisnya itu sekali minum, iya mungkin kan beli ya mbak cup, Oh, iya. mungkin segini sih. Oke, berarti 1 cup itu ya berarti Iya. ya. Frekuensi minumnya mbak? Paling seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Kalau untuk yang es jeruk itu mbak? Es jeruk itu, iya sih. Aku tanpa gula sih mbak kalau es Oh kan jeruk. 4 bulan juga. 3 kali biasanya seminggu. Seminggu 3 kali. Sekali minum seberapa mbak? Sekali minum seini sih kayak yang Oke. gelas gede gitu. Lalu untuk susu mbak? Susu itu aku bisa susu UHT itu mbak. Oh yang susu kotak berarti ya kemasan. Kotak. Sekali minum seberapa mbak? Yang Kotak. agak gede, 200 mili kayaknya. Oh yang tuh. 200 mili 200 ya. mili. Sekali minum ya itu berarti? Iya sekali minum. Itu frekuensi minumnya mbak? Seminggu sekali sih. 1 minggu 1 kali. Lalu untuk yogurt mbak? Yogurtnya seminggu sekali juga. 1 minggu 1 kali. Sekali konsumsi berapa mbak? Yang itu loh mbak, botol Cimori itu loh. Oh iya. Oh, Oh itu Cimori, yogurt Cimori. Iya. Oke. Lalu untuk teh tawar mbak? Ya teh tawarnya itu aku lumayan sering, mungkin 3 kali ya. 3 kali dalam 1 minggu. Iya. Sekali minum seberapa mbak? Gelas Kecil minum. sih ini mungkin. Oke, gelas kecil berarti ya. Untuk wedang ronde mbak? Ronde itu biasanya kalau lagi nggak enak aja badannya kayak sebulan sekali lah. Oh 1 bulan sekali. Sekali konsumsi seberapa mbak? Kayak mangkok aja sih mbak, itu kan di mangkok ya. Oh berarti 1 porsinya. Iya, ronde. 1 porsi. Ada lagi konsumsi minuman mbak? Enggak sih, itu Udah aja. ya. Iya. Selanjutnya ini mungkin ada snack-snack juga mbak. Nah, ini banyak mbak ini. Oh iya boleh apa aja nih mbak? Paling yang sering tuh kayak cilok, terus kayak bakso tusuk, kalau biskut regal, kayak gorengan, tempe. Oh gorengannya tempe goreng. Oh, terus kayak geletian, roti masuk nggak roti? Oh roti Iya, masuk. roti. Di Roti. sini aku juga sering roti, terus sosis, nugget, Sosis. kayak dumpling apa sih? Oh iya dumpling sama dimsum mungkin mbak. Iya, dimsum. Dimsum. Oke. Mungkin untuk yang gorengan dulu nih mbak, ini kan konsumsi tempe ya mbak, tempe goreng itu sekali makan seberapa mbak? 1 potong sih. 1 potong. Frekuensinya mbak? Itu paling seminggu 3 kali ya. 1 minggu 3 kali.
Lalu untuk keletihannya mbak? Nah itu lumayan sering itu. Iya. Sehari sekali. Itu biasanya seberapa mbak sekali makan? Dikit sih, kayak semangkok. Mungkin Paling ini sebut mbak mangkok ini. berapa ya? Mangkok yang Iya ini. yang ini. Oh, satu mangkok ini ya kira-kira? Iya. Oke. Lalu untuk regal nih mbak, biskuit. Kalau biasanya satu bulatan tuh loh, mbak. Itu dua. Oh, 2 buah. Itu frekuensi konsumsinya mbak? Frekuensi konsumsinya sehari itu dua. Sehari 2. Soalnya biasanya aku malam gitu loh, mbak. Oh, Seharinya satu cuman 2 potong gitu. oh seharinya 1, tapi sekali makan 2 potong. Iya. Oke. Lalu untuk cilok mbak? Cilok paling seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Sekali konsumsi? Paling 10 ya, mbak. Satu porsi gitu 10. Oh, 10 buah berarti ya, 10 butir. Oke. Lalu untuk bakso tusuk mbak? Bakso tusuk itu seminggu sekali. 1 minggu 1 kali. Sekali konsumsi berapa mbak? Itu paling 5 biji. 5 butir. Lalu ada roti? Ya roti itu roti Sekali konsumsi seberapa mbak? satu sih, satu biasa aja sih. Oh, 1 buah roti berarti ya? Rotinya ini roti tawar atau roti manis mbak? Manis sih. Oh, oke. Di sini ada isinya keju atau coklat gitu. Oh iya, berarti roti isi ya mbak? Iya. Lalu frekuensi konsumsinya? Paling seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Untuk sosis mbak? Sosis itu seminggu sekali. Seminggu 1 kali. Sekali makan? Sekali makan yang sosis itu loh, mbak, yang panjang. Soal mais itu? Sosis Indomaret. Oh, sosis Iya. Indomaret. Ya, oke, tahu saya. Itu sekali 1. Lalu untuk nugget nih mbak? Nugget itu jarang sih, mbak. Nugget mungkin sebulan 2 Iya. kali. Sebulan 2 kali? Oke. Sekali konsumsi seberapa mbak? Paling kayak 3 buah. Oh, 3, oke. Lalu untuk dumpling dan dimsum nih mbak? Sekali konsumsi seberapa mbak? 3 sih. Dumpling 3, dimsum juga 3 mbak? Itu frekuensi konsumsinya mbak? Sebulan 2 kali sih. 1 bulan 2 kali. Ada lagi mungkin mbak snack-snacknya? Itu mbak mungkin siomay gitu masuk nggak? Oh iya bisa, Siomay, siomay. batagor. Iya. Iya itu seminggu sekali. Sekali konsumsi seberapa mbak? 1 porsi. 1 porsi. 1 minggu 1 kali ya mbak? Iya. Ada lagi? Enggak sih. Jadi itu aja. Oke, baik. Ini nanti datanya bisa kami jadikan untuk intervensi biar kita bisa menemukan solusi dan juga cara tepatnya untuk Mbak Salsa menemukan dietnya itu seperti apa. Menanyakan riwayat dan aktivitas. Selanjutnya ini ada riwayat Mbak Salsa ya Mbak, mungkin dari riwayat penyakit ataupun perubahan berat badan. Mbak Salsa sendiri ada riwayat penyakit? Itu sih mbak mungkin GERD, asam lambung, sama asma. Lalu untuk riwayat perubahan berat badan mungkin Mbak yang drastis gitu pernah karena penyakit atau? Oh enggak sih. Lalu untuk aktivitasnya Mbak Salsa nih Mbak dalam keseharian mulai dari bangun sampai tidur lagi. Jam berapa ngapain gitu? Ya. Paling aku jam 5:30 itu bangun. Iya. Terus habis itu siap-siap Oh, tuh. siap-siap berangkat kuliah ya Mbak itu. Terus nanti kuliah. Kuliah itu biasanya berangkatnya 6:30. Terus nanti nggak sarapan, cuman meal. Oh, nyemil pagi. Meal. Terus habis itu kuliah sampai siang, baru makan siang. Oke. Terus nanti kuliah lagi, nge-lab gitu. Terus habis itu baru makan malam. Makan malam. Malam biasa sih mbak nugas. Habis nugas
tugas nanti itu yang aku bilang tadi mbak, aku sebelum tidur paling setengah jam sebelum tidur tuh ngambil regal 2 buah, soalnya kalau aku ngambil tuh rasanya perutnya kan keisi ya, jadi kayak lebih nyenyak gitu ya aku rasanya. Oh gitu. Terus nanti paling tidur sih udah. Berarti nyemil malamnya sebelum tidur ya mbak? Iya. Terus tidurnya jam 11 ya, mungkin 11 malam ya. Jam 11 itu udah tidur ya mbak? Udah. Mungkin untuk riwayat pasien riwayatnya Mbak Salsa itu nanti juga bisa menjadi bahan intervensi ya Mbak buat data dari dietnya begitu. Intervensi gizi. Mbak Salsa, jadi ini untuk intervensinya, kebutuhan gizinya Mbak Salsa itu energinya ada 2280 kalori, lalu proteinnya 85 gram, lemaknya 63 gram, dan karbohidratnya 342 gram. Jadi mungkin besok ketika konsumsi bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhannya tersebut. Lalu untuk syarat dietnya nih Mbak Salsa itu bisa makan yang rendah energi, lalu menggunakan makanan yang olahannya tidak digoreng, dikurangi ya Mbak, seperti bisa yang dikukus, direbus kayak gitu. Lalu juga mengurangi makanan yang lemak jenuh. Nah, mungkin untuk terapi dietnya ini Mbak Salsa saya pilihkan yang diet rendah energi ya Mbak Salsa, jadi bisa disesuaikan lagi nanti konsumsinya. Memberikan 2 alternatif solusi. Solusinya yang paling tepat untuk Mbak Salsa ke depannya itu ada 2 Mbak Salsa. Yang pertama Mbak Salsa merubah olahan makanannya yang goreng-goreng tadi. Yang kedua Mbak Salsa bisa menambah aktivitas fisiknya. Dari Melibatkan klien dalam mengambil keputusan. Mbak Salsa sendiri mau pilih solusi yang mana Mbak? Yang kedua sih kayaknya. Menambah aktivitas fisiknya Mbak. Oke, baik. Memberikan materi sesuai kesepakatan. Berarti besok ketika terapi dietnya dilaksanakan, Mbak Salsa juga sembari menambah aktivitas fisiknya Mbak. Baik misalnya mungkin selain jalan pagi, misalnya Mbak Salsa lebih ikut kayak agenda-agenda kampus, atau mungkin kalau naik ke lantai 3 itu pakai tangga aja Mbak, kayak gitu. Itu juga bisa Mbak. Gitu. Jadi tidak hanya kegiatan di kelas yang duduk aja, gitu, Mbak, diperbanyak kegiatan fisiknya. Mungkin ditambah lagi juga olahraganya yang tadinya seminggu sekali, mungkin bisa seminggu 2 kali. Nanti semakin rajin itu bisa memperbaiki dari pola dietnya tadi. Gitu. Rencana monitoring. Lalu selanjutnya ada rencana monitoringnya Mbak untuk kedepannya agar hasilnya ini sesuai harapan Mbak Salsa tadi. Yaitu yang pertama mungkin dari berat badannya kami targetkan dalam waktu 1 bulan itu bisa untuk turun 2 kg. Yang kedua untuk HB-nya tadi kan rendah ya Mbak, kita targetkan mungkin max konsul itu bisa sudah normal. Lalu untuk mual-mualnya tadi itu juga bisa udah mulai tidak mual. Lalu untuk dietarinya itu konsumsinya itu bisa lebih dari 80%, tapi batas maksimalnya 110% dari konsumsi energinya Mbak Salsa tadi. Begitu ya Mbak Salsa ya. Pemantauan pola makan dan perilaku. Selanjutnya saya mau tanya-tanya tentang pemantauan pola makan dan perilakunya Mbak Salsa nih. Mungkin Mbak Salsa pernah nggak sih merasa ketika lagi senggang, lagi stres itu jadi dominan untuk mengkonsumsi makanan sesuatu gitu? Iya sih. Ada Mbak kayak gitu? Ada sih. Konsumsi apa Mbak biasanya? Itu sih Mbak, kalau aku stres tuh aku kayak harus aku rasakan entah. Nah itu kalau di ruang kelas aku dari permen itu, jadi kayak kalau misalnya kalau nggak makan permen aku kayak ada yang kurang gitu. Makanya kalau stres aku larinya ke permen. Oke. Sekali makan permen itu Iya itu sih permen biasa sih, buatan permen ini aja. Oke. 1 buah. Ya 1 buah, cuman sehari bisa sampai 4 kali. Oh karena stresnya berarti jeda berarti ya Mbak? Iya kayak Oke. Itu berarti pemicunya karena stres ya Mbak? iya. Biasanya.
Oke, perasaan sebelum Mbak Salsa mengkonsumsi permen itu gimana? Iya kayak nggak enak aja sih mbak, Oh, tidak nyaman Mbak nggak ya? nyaman. Lalu ketika setelah makan permen gimana Mbak Kayak rasanya? lega sih, kayak teralihkan gitu kan ke permen gitu, kayak lega. Oke. Nah, mungkin itu kan sebuah hal yang tidak bisa dibenarkan ya Mbak, karena kalau terlalu banyak konsumsi permen juga nanti tinggi gula juga gitu Mbak. Jadi mungkin saya beri alternatif nih Mbak, alternatif sehatnya mungkin bisa dialihkan ke makanan lain yaitu buah. Karena buah sendiri kan nanti tinggi serat, buah juga manis kayak gitu Mbak. Jadi bisa lebih sehat begitu Mbak salsanya. Mungkin ada lagi Mbak selain permen? Itu sih mbak, mungkin kalau aku nggak ada kerjaan gitu loh. Biasanya kan ada kayak cemilan kayak kelotean gitu, nah itu kayak gatel gitu rasanya, pengen makan, nah akhirnya dimakan. Soalnya kayak ya emang bingung mau ngapain. Alhamdulillah mas. Oke, berarti keletihan ya Mbak itu. Iya. Itu sekali makan seberapa Mbak? Paling segini berapa ya? Oh, satu mangkok ini mungkin Iya, Mbak? segitulah. Oke, itu pemicunya berarti ketika gabut, Iya. berarti bosen gitu ya Mbak? Bosen nggak ada kerjaan aja. Terus oke. ada kegiatan gitu. Oh, jadi dimakan. Iya, dimakan. Emang perasaan sebelum makannya gimana Mbak? Bingung aja sih. Oh, karena Ngapain? jadi akhirnya terus ngasih kerjaannya makan gitu. Gitu. Sesudah makan gimana Mbak perasaannya? Ya kayak seneng aja sih. Seneng, Ya udah, kenyang kayak, gitu Mbak. Nah, mungkin alternatifnya dari kita, dari saya maksudnya Mbak, itu bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi protein aja, kayak misalnya kacang-kacangan gitu Mbak. Iya, kacang-kacangan itu kan tinggi protein itu Mbak. Nah, mungkin kacang-kacangannya bisa kacang almond, kacang mete kayak gitu Mbak, itu bisa. Oh berarti biar Selain sehat gitu iya, ya. kan kalau misalnya keletihan kan biasanya tinggi lemak juga digoreng kan Mbak. Nah kan kalau kacang-kacangan yang disangrai-sangrai Mbak. Jadi kalau bisa juga hindari yang digoreng itu tadi. Mungkin selanjutnya Mbak Salsa ada nggak Mbak kayak misalnya pikiran-pikiran negatif yang itu mempengaruhi pola makannya Mbak Salsa? Biasa aja, cuman itu sih mbak, aku emang jarang sarapan orangnya. Kenapa Mbak sebenarnya? Soalnya kalau sarapan itu aku ngerasa jadi berat badannya naik. Oh gitu. Emang sebelumnya bukti pendukungnya itu apa Mbak? Kok Mbak Salsa bisa berpikiran kayak gitu? Oh alasannya gitu ya? Soalnya ya kayak emang aku jarang makan, dan juga aku ngerasa kalau makan pagi itu berarti kita nggak bisa mengkontrol nafsu makan gitu paginya. Gitu Mbak. Jadi kayaknya bikin baby naik ya. Oh gitu. Oke, mungkin sebenarnya itu pemikiran yang salah ya Mbak. Oh itu. gitu. Iya. Salah ya. Justru dengan makan pagi Mbak Salsa itu bisa punya tenaga, punya energi untuk satu hari fullnya, untuk siangnya, untuk ini apa sorenya, malamnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Salsa justru tidak sarapan, nah itu malah nanti bisa bikin nggak fokus, konsentrasinya berkurang. Nah itu juga bisa terpengaruh karena tidak sarapan tadi. Mungkin kalau siang kok lemas rasanya, nah itu faktornya mungkin bisa dari situ. Iya. Gimana Mbak Salsa udah merasa ada pemikiran lain belum setelah ini? Iya sih, kayaknya mungkin yang harusnya lebih maksimal tapi ternyata belum maksimal tuh mungkin gara-gara sarapan itu juga ya. Iya, oke gitu Mbak Salsa. Berarti sekarang mungkin bisa dirubah lagi ya Mbak Salsa ya, pola pikir yang negatif seperti nggak sarapan itu bisa sekarang jadi rajin sarapan. Mungkin kalau misalnya ketika sarapan itu belum nyaman bisa step by step dulu, sedikit-sedikit dulu gitu. Memberi kesempatan bertanya dan mengecek pemahaman. Dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan tidak Mbak Salsa atau yang belum paham? Sudah, berarti sudah paham semua ya Mbak Salsa ya. Oke. Kesepakatan konseling. Berarti kesepakatannya ini tadi Mbak Salsa untuk mengambil
kegiatan aktivitas fisiknya ditambahin lagi, terus juga makanannya dikontrol lagi, konsumsinya yang rendah energi, begitu ya Mbak Salsa ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Oh berarti ini ya lebih ke mengontrol dan juga memperbanyak aktivitasnya, tetapi tetap sarapan. Iya betul Mbak Salsa. Mengecek pemahaman kembali. Sudah dipahami semua Mbak Salsa? Oke, mungkin karena ini sudah semua, nanti next counseling lagi kita intervensi lagi apakah sudah mencapai target. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya Mbak Salsa. Semoga kita sampai dengan harapannya semua. Oke, mungkin betul turun. iya betul. Amin nih Mbak Salsa harapannya ya. Oke, Mengakhiri konseling. cukup sekian. Terima kasih ya Mbak Salsa. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.